Ya udah Mas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MC-nya udah masuk belum? Ibu. MC-nya udah masuk. Udah, Bu. Udah. Namanya siapa ya? Zidan ya? Oke. Zidan yang jadi MC. Iya, Bu. Oke, saya tunjuk jadi co-host ya. Iya, Ibu. Amit. Ini. Oh, ini tadi mana? Ini ayamnya kok nggak dimakan? Nggak untuk berkeras. Jadi kering. Sambil menunggu pemateri dan peserta lain, kita tunggu 5 menit lagi ya. Enggak. Mau masuk dulu. Ini nggak apa kan? Saat aku kayak banyak kan.
Oh dia. Kadang-kadang ya, sedih. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya walaupun dalam kondisi seperti saat ini, mewabahnya virus COVID-19, kita semua masih dapat diperkenankan untuk tetap produktif dalam rangka mencari dan menuntut ilmu. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Karimullah. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga dari Biologi UIN Syarif Hidayatullah. Dan juga saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar keislaman dengan tema berjuta kebaikan di balik sabar yang diselenggarakan oleh UKMF FOSI Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga Himbio Oriza Sativa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, saat ini kita telah hadir bersama kita pemateri kita yang luar biasa, Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zidan dan teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah waktunya untuk membersamai kita pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum memulai acara seminar keislaman kita, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib pada seminar keislaman kita pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah moderator akan memimpin jalannya seminar sampai dengan selesai. Yang kedua, materi akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam oleh pemateri kita, Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih 20 menit. Yang ketiga, selama proses seminar, peserta harap tertib dan menyimak materi yang disampaikan dan memute atau mematikan mikrofon dan tidak diperkenankan memotong penjelasan yang sedang disampaikan oleh pemateri. Yang keempat, ajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab dibuka pada kolom komentar dengan mencantumkan nama, instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Itu saja tata tertib pada seminar keislaman kita pagi hari ini. Dan sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada seminar keislaman kita pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan-sambutan dari Ketua Umum FOSI Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga dari Ketua Prodi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang keempat adalah acara inti penyampaian materi oleh Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang keenam adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka acara seminar keislaman kita pagi hari ini dengan
sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu saudari Inayah Dinul Aulia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Seganteng Mas Lumar. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjadi
Baik, jazakallah. Semoga yang mendengar dan yang membacakan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Umum FOSI Fakultas Hukum Universitas Lampung yang akan disampaikan oleh saudara kita Bu Basam. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Cholil Nafis, LC MA PhD. Yang terhormat Kepala Prodi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita. Dan tak lupa juga salawat dan salam dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan seminar keislaman yang insya Allah pematerinya sudah siap juga, yaitu Kiai Haji Muhammad Cholil Nafis. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk kerjasama antar organisasi lintas universitas. Dalam Prokja FOSI juga sudah ada salah satu kegiatan, yaitu kerjasama antar organisasi. Nah, insya Allah di seminar Islam kali ini menjadi momentum kerjasamanya gitu. Dan dari FOSI FH Unila juga banyak dan Simbio Orisativa banyak saling bekerja sama untuk menyelesaikan acara ini. Acara ini merupakan kegiatan kerjasama antar FOSI dengan Himbio. Semoga ke depannya semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan Himbio ataupun FOSI dan kerjasama dengan organisasi di luarnya. Jadi terima kasih banyak pada kawan-kawan semua yang sudah bergabung, dan terima kasih banyak juga pada panitia yang sudah menyelenggarakan agenda pada pagi hari ini. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Umar selaku Ketua Umum FOSI FH Unila. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Prodi Biologi UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Ibu Dr. Priyanti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Kiai Khalil. Semoga nanti teman-teman mahasiswa ya bisa mendapatkan pencerahan lah dari beliau. Yang kami hormati seluruh pimpinan di Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian seluruh pimpinan di Unila ya, kemudian narasumber Kiai Haji Muhammad Cholil Nafis, LC MA PhD, kemudian
rekan-rekan dosen yang ikut bergabung di webinar hari ini, kemudian para mahasiswa yang saya cintai, dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada hari ini 28 Juni 2020 ya, tengah berlangsung webinar gabungan ya antara mahasiswa Himpunan Mahasiswa Unila dan UIN Jakarta ya, dengan topik berjuta kebaikan di balik sabar. Masya Allah ya, luar biasa topiknya, dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi segala suasana hari ini ya, sampai hari ini ya kita masih diuji kesabarannya ya, terutama semuanya, tidak terutama semua masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia ya, kita semua ya, mohon maaf ada gangguan koneksi ya. Kita sedang dihadapi oleh wabah ya, wabah pandemi COVID-19, dan itu berlaku di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di UIN, bukan hanya di Unila, tapi semuanya merasakannya. Nah, bagaimana gitu ketika kita harus mempraktekkan kata sabar itu dalam situasi sekarang ini ya, baik bagi mahasiswa ya, terutama yang biasanya tidak pernah kuliah online, sekarang harus kuliah online. Ya, banyak sekali keluhannya ya, yang pulsa lah, yang jaringan lah, dan sebagainya. Ketika offline pun ada masalah ya, kehadiran yang motornya bannya bocor lah ya pada saat menuju kampus, yang bangunnya kesiangan dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya masalah itu selalu ada, dan kesabaran itu selalu dituntut kapanpun keadaannya. Dalam keadaan diuji seperti sekarang, itu kesabaran yang harus jauh lebih besar lagi gitu ya. Dan tidak hanya di kalangan mahasiswa ya, di kami juga ya, tim pengajar juga sama menghadapi masalah gitu ya. Jadi tidak semuanya, bukan hanya mengena pada satu profesi saja, satu golongan masyarakat saja, tapi semuanya terdampak gitu. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran. Nah, kesabaran seperti apa itu Pak Ustadz yang akan menjabarkan lebih lanjut ya, karena beliau yang lebih pakar gitu kan. Oke, tidak berpanjang kalam, saya ingin mengatakan bahwa selamat berwebinar kepada seluruh peserta di Zoom kali ini ya. Semoga kita bisa menerapkan sabar, walaupun cuma 5 kata, tapi luar biasa ya, tidak ada habis-habisnya ya. Tidak boleh berhenti juga kata sabar itu dalam situasi apapun. Oke, baik. Dan saya mewakili panitia dari Biologi UIN Jakarta dan juga dari Unila. Mohon maaf jika selama webinar ini terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Priyanti atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yaitu penyampaian materi berjuta kebaikan di balik sabar oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, yang akan mengupas lebih jauh mengenai makna dan hikmah dari sabar itu sendiri. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau. Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC.MA PhD. Lahir di Sempang, Jawa Timur, 1 Juni 1975. Pendidikannya alumni Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. S1 di bidang syariah perbandingan mazhab dari Ibnu Saud Islamic University dan sarjana tarbiyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam
Az-Ziyadah Jakarta. Gelar Magister diperoleh dari UIN Syarif Hidayatullah dan doktornya diperoleh dari University of Malaya, Malaysia. Beliau juga melakukan visiting student di Leeds University dan visiting scholar di Oxford University, Inggris. Short course di National University of Singapore, postdoctoral di Al-Khamis University, Rabat, Maroko. Dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Fathul Masail PPNU 2 periode dari 2005 sampai 2015, Ketua Umum Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan FAPSEDU 2 periode dari 2010 sampai 2020, Ketua Departemen Masyarakat Ekonomi Syariah 2 periode dari 2010 sampai 2020, Ketua Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI 2015 sampai 2020, dan juga beliau juga aktif sebagai dosen dan penulis buku, dan di masa pandemi ini beliau saat ini sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya dan menyimak serta tidak boleh untuk memotong dari penyampaian dari pemateri. Baik, kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat sih yang kami hormati, wabil khusus Ketua ya, POSI Universitas Lampung yang tadi telah menyampaikan sambutannya Mas Basam ya, dan juga Bu Priyati dari Biologi UIN, dan teman-teman sekalian, Mas Moderator, Saudara MZ dan Karimullah, dan seluruh sivitas akademika di UIN, di Prodi Biologi, dan juga teman-teman di Universitas Lampung yang tergabung di 2 universitas ini. Menurut saya, bagi saya pribadi, pengalaman pertama diundang oleh mahasiswa yang kerjasama antar universitas. Biasanya ada yang seperti FOSI, ya FOSI saja. Atau bicara HMI, HMI aja, PMI, PMI aja, tapi ini ada kerjasama antar perguruan tinggi di Lampung dan di Jakarta. Untung saya tidak ngajar di Lampung. Sebenarnya kalau online begini bisa ngajar di Lampung. Saya kemarin ngajar di UI, ngajar di UIN, dan ngajar di Trisakti, dan ngajar juga di IPB, di S3-nya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ada berkahnya. Di antara berkahnya adalah bisa ngajar di mana-mana tanpa harus datang. Termasuk juga di pagi hari ini, saya dikontak selama masih kosong. Harusnya minggu ini saya lari-lari, saya cepatin lari-lari dulu olahraganya, baru belakangan misi ini. Gitu ya. Oleh karena itu, sebenarnya kita ambil positifnya. Jadilah kita ini bagaikan lebah. Jangan jadi lalat ya. Lalat itu ngelihatnya yang buruk-buruk, yang bau-bau, dan itu meninggalkan penyakit. Nah, jadilah lebah. Lebah itu pasti ngelihat bunga yang harum, dan cara mengambil bunga pun tanpa merusak tangkainya. Dan setelah ia keluarkan maka menjadi madu, adalah obat yang paling baik. Makanya contoh yang paling baik untuk hidup ini seperti lebah, jangan seperti lalat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bicara soal sabar. Kita latihan sabar. Sabar itu apa?
Sabar itu adalah al-jaza'u, mampu menahan emosi, itu sabar. Jadi secara bahasa sabar itu mampu menahan emosi. Disebutkan dalam bahasa Arab itu adalah yang disebut dengan sabar. Secara bahasa adalah al-jaza'u. Jadi habsun nafsi, orang yang mampu menahan emosinya. Dan wa kaffiha anil jaza'i, yang mampu menahan dari ledakan-ledakan emosi. Itu sabar. Jadi yang disebut orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Makin tak mampu mengendalikan emosinya, maka dia makin tidak menjadi orang kuat, makin lemah. Orang yang mampu menahan dan mengontrol emosinya, maka dia makin waras, makin dewasa. Mungkin teman-teman yang di jurusan psikologi sangat mengerti bagaimana emosi yang dimanage dengan baik itu menjadi sebuah lompatan besar. Contohnya umpamanya, teman-teman di sini barangkali ada yang dulu ditolak cintanya. Dulu ketika menyatakan cinta ditolak. Ada nggak kira-kira di sini? Atau diputusin sama pacarnya. Ada nggak kira? Atau bahkan mungkin dihina. Apain lo sama gue? Gitu. Mungkin ini biasa banyak anak-anak mahasiswa yang begitu. Anda emosi, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, cari dukun. Itu adalah tindakan emosi yang tak mampu mengontrolnya. Bisa nggak Pak dikontrol? Bisa. Apakah diam saja Pak? Jangan. Kalau Anda itu dihina, Anda diremehkan, Anda disakiti, jangan diam saja. Diapain? Dikelola emosinya. Saya sekarang ditolak cinta saya, 10 tahun yang akan datang, dia akan nyesel seumur hidup nolak cinta saya. Kenapa? Karena saya menjadi orang yang berhasil, saya jadi orang sukses, saya menjadi orang yang jadi idaman dia di masa yang akan datang. Tapi nolak sekarang karena saya sedang kere, saya sedang belum membuktikan ini, tapi saya buktikan nantinya. Begitu modelnya. Jadi emosi, mengelola emosi itu. Ini sabar. Sabar secara syariah adalah al-imtina amma harramahullah wa daima aujabahu minal faraid. Secara syariah, secara istilah, secara tadi etimologis, secara terminologi, sabar itu adalah orang yang mampu menahan diri dari berbuat yang haram dan mampu melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Tanpa wa'adamu sukhti awil jazai awil syakwa mimma qaddarahu Allah subhanahu, tanpa dia marah, tanpa dia sedih, tanpa dia emosi, tanpa dia sambat-sambat terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang sabar itu adalah orang yang menerima takdir. Adalah orang yang mampu menjalani kehidupannya. Tadi Pak Ketua Prodi menyebutkan kalau kita nih mau syakwa, mau nyambat-sambat, nggak ada selesainya. Kuliah naik motor, gembos, nggak ada bensin. Disuruh kuliah online, nggak ada pulsa. Nggak bisa, nggak ada selesainya. Sambat-sambat. Apalagi uang SPP dipakai nraktir teman. Lebih pusing lagi. Hebat-hebatan depan temannya, dia nraktir, pas giliran bayar SPP, nggak ada duitnya, pusing lagi, mau minta lagi sama orang tua. Orang tuanya udah ngirimin, kan repot. Jadi sebenarnya orang sabar itu orang yang tak pernah menyesal terhadap takdir Allah, tak pernah dia sambat-sambat terhadap kenyataan, nggak perlu dia ngadu dalam arti dia menyesali terhadap keadaan itu, tetapi dihadapi dengan tegar, itu adalah sabar. Oleh karena itu, ternyata keberhasilan orang-orang yang sabar itu melebihi dari yang lain. Kalau sejuta dahsyatnya sabar. Dalam sebuah penelitian di Amerika disebutkan bahwa 2 anak pintar dan 2 anak yang sedang-sedang. Tapi yang 2 ini adalah orangnya pemarah, emosional. Ketika dia lapar, dicoba, yang 1 disuruh nahan untuk tidak makan. Itu nggak bisa. Mereka melanggar dari tidak makan itu. Dia tetap makan, menyalahi aturan.
Yang satu itu mampu menahan diri untuk tidak makan. Ternyata pada saat menjalani kehidupan, ternyata yang sabar ini lebih sukses daripada yang lebih pintar tadi. Kenyataan sekarang yang saya lihat seangkatan saya, teman-teman. Ada yang di kelas itu pintar, hebat dulu, nulisnya hebat. Ya, cara ngomongnya hebat. Juga ilmunya hebat. Tapi dia orangnya emosional. Ke guru, ke dosen, kalau salah langsung plak. Ke teman kalau salah langsung plak. Putus. Nggak ada kompromi. Kenapa? Karena merasa melebihi dari yang lain. Cepat emosi. Sekarang dia S1 saja nggak selesai. Kenapa? Berantem merasa lebih pintar daripada pembimbingnya. Merasa lebih hebat daripada dosennya. Apa yang terjadi? Musuh dengan dosen, musuh dengan pembimbing nggak selesai kuliahnya. Sementara anak-anak yang sabar, mungkin nggak terlalu pintar, tapi dia tekun, baca lagi, konsultasi sama dosennya, ditolak, perbaiki lagi. Coba Anda emosi konsultasi dengan dosennya, nggak lulus. Ada teman saya yang begitu. Ternyata sukses itu memang berawal dari kemampuan kita untuk menahan emosi tadi. Nah, kalau saya kok menemukan dengan pembimbing yang cerewet ya, ketemu dengan pembimbing atau dosen yang killer ya. Kalau orang yang nggak sabaran, dia melawan. Tapi bagi orang yang sabar, dia mampu mengatasi hal itu dengan menekan emosinya sendiri. Itu satu contoh bagaimana kita ini melihat dari hasil dari sebuah sabar ya. Dari sabar yang akan kita mengarungi hidup ini di masa yang akan datang. Ini penting untuk saya sampaikan karena acap kali dari kemampuan yang luar biasa itu melahirkan kesombongan, dan kesombongan itu melahirkan dari sebuah emosi. Ya. Banyak sekali contoh-contoh yang kita membuktikan tentang keberhasilan dari orang yang sabar dan orang-orang yang emosi itu menjadi masalah. Ada contoh lagi barangkali yang bisa kita sampaikan bagaimana orang nggak sabar itu bisa destruktif ya. Ketika dia hubungan dengan teman, putus saja. Coba Anda kelola, tarik nafas. Ya. Cara mengolah emosi itu dengan pertama adalah tarik nafas. Hindari ketika emosi dalam kita itu berdiri, duduk atau tiduran. Itu cara mengelola. Dan pahami betapa hancurnya gara-gara emosi. Kan sering Anda melakukan tindakan-tindakan karena emosi. Setelah emosi Anda menyesal dengan tindakan Anda. Tapi Anda gengsi untuk meminta maaf, tapi Anda gengsi untuk memperbaikinya. Jadi banyak sekali yang terjadi dari hal itu. Nah, kalau tadi di antara adalah al-imtina amma harramahullah, kalau diartikan sabar adalah mampu menahan yang diharamkan oleh Allah. Teman-teman sekarang mungkin di antara teman-teman, wah kalau nggak pacaran tuh nggak laku. Atau nanti ketika pacaran kebablasan, masih pacaran kayak suami istri. Kayak orang pacaran kayak orang udah deket banget, nggak ada auratnya lagi perempuan. Ya, berduaan, bercumbuan. Itu adalah bagian mampu nggak kita ini menahan sabar, nggak ngikutin pola seperti itu. Ya, mungkin ada temennya, wah malam mingguan nggak ada yang ngapel. Ini tanda-tanda orang yang nggak laku. Kadang-kadang menjadi bukan karena pengen pacaran, tapi kalau disebut nggak laku yang nggak enak. Begitu juga kalau nanti hebat-hebatan diajak bolos, wah kamu kayak anak manis aja. Akhirnya dia tidak belajar yang benar. Mampu kita meninggalkan yang diharam, apalagi sampai kita melakukan yang haram, seperti hanya free sex, perzinahan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu harus kita mampu menahan diri dari sabar itu. Nah, sabar terhadap kondisi juga begitu. Orang-orang yang berhasil adalah sabar dari keterbatasannya. Teman saya ada yang berangkat kuliah itu hanya pas-pasan, sambil kuliah sambil jualan di jalanan. Kalau saya boleh sebut, saya pernah baca ceritanya dalam tulisannya sendiri. Prof. Oman Abdurrahman yang sekarang sering nulis ngariksa itu. Saya pernah mendengar bahwa dia awalnya itu adalah menjadi pekerja di Tanah Abang. Kemudian dia juga kuliah. Dengan kegigihannya pun dia sampai jadi profesor dan staf ahli di Kementerian Agama. Saya dengar juga Din Syamsuddin dulu itu adalah hanya tinggal di musola, sambil ngajar di musola, sambil daftar, lalu masuk kuliah di UI, dan
berhasil sampai kuliah ke Amerika. Yang saya dengar juga Yusril Ihza Mahendra, lepas cocok atau setuju tidak setuju dengan pemikirannya, tapi menurut saya berhasil dalam studi dan berhasil di dalam mengaruhi kehidupan. Itu mewarnai di Republik ini. Dulu juga begitu. Hidupnya keterbatasan, tapi dia sabar. Sabar apa? Sabar itu bukan pasif ya. Dicewer, diem, ditempeleng, diem. Sabar banget orang ini. Nggak punya apa-apa, diem. Itu bukan. Sabar itu adalah aktif. Dengan keterbatasan itu, dia terus berupaya dan upaya. Ah, saya ini anak orang petani. Ah, saya hanya cuma anak kuli. Ah, saya anaknya cuma pedagang biasa. Nggak mungkin jadi apa. Itu bukan begitu. Sabar di keterbatasan itu harus mengejar cita-cita. Saya harus kuliah, meneruskan dari Unila, dari UIN. Saya harus meneruskan kemana? Harus ke luar negeri. Saya harus juga mampu interaksi secara internasional. Itu harus seperti itu. Itu sabar. Kepentok sana, cari beasiswa di sini ditolak. Ngomongin di sana ditolak. Jangan pernah berhenti. Terus berupaya. Itu sabar. Jadi sabar itu aktif ya. Bukan sabar itu diam. Nggak punya duit, diem aja di rumah. Nggak punya duit, gimana caranya? Nulis di media, dapat bayaran di media. Udah tambah pinter, dapat bayaran. Oh, sekarang umpamanya kita ini pelajaran nggak bisa. Nanya sama teman. Belajar dan terus belajar. Itu adalah sabar. Jadi sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu aktif. Nah, teman-teman kalau ngelihat mengajar dari orang yang berhasil, saya contohkan dari yang terdekat dengan kita dan orang yang masih hidup seperti tadi. Kalau kita kepada Rasulullah SAW, tentu lihat Rasulullah bagaimana ketika menyampaikan dakwah antara hidup dan mati. Tapi sabar nggak diem kan, terus berdakwah. Terus dihadang oleh kufar Quraisy, terus berdakwah sampai ya ceritanya seperti halnya diusir. Nabi itu hijrah ke Madinah sepertinya diusir. Jadi seandainya tidak karena dikeluarkan, kata Rasulullah tidak akan pernah keluar dari Mekah. Berarti Nabi diusir dari Mekah itu. Tapi Nabi sabar, tak berhenti. Kita kalau punya gagasan, satu. Punya kegiatan aktivis. Dikritik sana, kritik sini. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah diem aja daripada saya dikritik. Enggak. Sabar terhadap kritikan, Anda jalan terus terhadap kritikan itu. Nah, kita menjalani hal itu. Baru kita mendapat sejuta dahsyatnya dari kesabaran itu. Artinya berupaya. Ketika kita benar, jangan takut terhadap omongan orang. Ketika kita yakin ini adalah menjadi jalan yang terbaik, nggak usah kita minder dengan nyinyirnya, cara nyinyirnya orang lain. Asalkan Anda di jalan yang benar, go ahead. Terus jalan. Itu adalah sabar. Disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau Anda sudah azam, Anda sudah punya rencana, dan Anda sudah lakukan persiapan-persiapannya, fatawakkal Allah, tawakal pada Allah. Ya, biarkan mereka itu ngomong apa saja, terserah apa kata mereka, karena ini adalah benar, saya akan lakukan. Rata-rata teman-teman yang sukses begitu. Saya punya teman juga yang kuliah di Harvard University, itu dulu teman kuliah. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Tapi karena kepengen namanya kuliah di Amerika, dia belajar sendiri. Mau kursus, nggak punya duit. Tapi dia belajar secara otodidak. Akhirnya dia berangkat ke sana dan diterima di Harvard. Di Harvard itu nunggu hampir 2 tahun. Karena ditolak dan ditolak. Nggak mau berhenti, karena dia harus masuk. Kekeh. Nah, makanya ada kalau sabar menurut saya adalah keras kepala di dalam kebaikan. Jadi keras kepala tidak semuanya buruk. Jadi sabar itu adalah keras kepala dalam kebaikan. Keras kepala dalam menggapai sebuah cita-cita yang kita anggap baik. Itu adalah keras kepala. Dan orang-orang yang sukses adalah orang yang keras kepala di dalam kebaikan. Jadi tidak mudah dilunakkan, tidak mudah ditekan. Apapun yang terjadi, saya harus tercapai. Itu adalah dari kesabaran yang harus ditanamkan pada kita untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, di antara macam-macamnya sabar, yang pertama itu adalah sabar dalam taat kepada Allah. Saudara ngaji, saudara belajar pagi ini, itu adalah butuh kesabaran di jalan Allah. Mungkin teman-temannya Anda itu jam segini nih, jam 9:30, itu lagi enak-enaknya. Yang anak-anak
yang cuma pacaran, yang cuma main-main. Kalau olahraga mending untuk kesehatan. Kadang-kadang hanya untuk main-main. Anda ngaji, itu butuh kesabaran. Pagi-pagi begini Anda mau melakukan seperti itu. Nah, teman-teman seperti halnya saudara sekalian, yang ada depan saya ini ada Fatimah Zahra, ada saudara Zidan, ya, ada Julia. Ini nggak mudah loh untuk kita terus menjaga istiqomah, apalagi menjadi motornya, ya, jadi motornya untuk kegiatan ini. Saya kemarin ditanya sama teman-teman, ditanya, Pak, honornya Pak Holil berapa? Tawa saya, Anda punya duit berapa? Saya bilang gitu. Saya punya duit sekian, Pak. Ya sudah, mulai kemarin nanya nomor rekening sama saya. Saya ketawa aja, ngapain minta nomor rekening ke saya? Kalau ada nomor rekening, ada dana yang dikasihkan kepada saya sedekahkan kepada teman-teman yang bergerak ini. Saya nggak nerima bayaran, ya, sama teman-teman ini. Karena saya sudah merasa punya kader, menurut saya, yang sudah bergerak begini, jangankan saya ngambil duitnya, saya malah mau nyumbang. Makanya karena Anda mau ngasih duit, nggak usah kirim duitnya ke saya sedekahkan untuk teman-teman bikin aktivitas berikutnya. Itu apresiasi saya kepada teman-teman. Karena teman-teman ini butuh kesabaran, koordinir sana sini, wah ngapain gitu-gitu, kayak Anda ini tidak update lah. Kayak Anda adalah menghindar dari euforia masa muda. Enggak. Anda itu adalah orang yang konsisten dan sabar dalam hal ini. Nah, termasuk menjaga konsistensi, bahasa agamanya namanya istiqomah. Apakah istiqomah? Al-istimror fit ta'ah. Orang yang terus-menerus di dalam ketaatan, yang terus-menerus di dalam kebaikan, itu adalah istiqomah. Itu tidak mudah perjuangannya, butuh sabar lagi. Anda ini kadang-kadang nyampe di tengah jalan bisa beda. Anda dulu ketika mau kuliah di Unila, Anda yang dulu mau kuliah di UIN, mungkin awalnya kenceng, pas nanti semester 5 itu mulai lemes. Pas semester akhir, udah lemes, ngapain juga sarjana. Setelah sarjana juga, saya juga mau kerja kemana. Itu nggak mudah Anda menjaga konsistensi niat awal dari rumah, kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan tetangga. Anda berangkat pada ngasih salam, mungkin nyanguin apresiasi terhadap kerjaan Anda. Anda nggak mudah untuk Anda itu memelihara. Ya, konsistensi Anda itu nggak mudah Anda memelihara itu. Itu butuhkan kesabaran. Apa? Al-kafu. Habsun nafsi. Menjaga dan dapat mengelola dari emosi kita. Ya, itu membutuhkan itu. Ini taat. Anda belajar itu adalah butuh sabar. Anda juga terus di dalam perjuangan itu juga sabar. Yang kedua, sabrun alal ma'asi. Sabar dari berbuat maksiat. Mungkin ya dorongan teman-teman yang masih muda begini yang paling banyak dorongan itu adalah hubungan ya laki perempuan. Itu nggak mudah menjaganya. Dari maksiat mungkin diajak sama teman-teman, masih muda ini, masa kita nggak mau hura-hura. Itu juga butuh kesabaran. Nikmatnya kali ya orang-orang cuman santai-santai, ketawa-ketiwi, ngabisin duit, setelah duitnya habis minta lagi. Itu kan kayak nikmat. Tapi Anda pernahkah berpikir saya mulai semester 6, saya harus sudah dapat pendapatan. Dari mana? Ya banyak hal sekarang Anda bisa online. Yang paling baik adalah kalau Anda mau usaha yang sifatnya menghasilkan uang, usaha yang berhubungan dengan kuliah Anda. Semester 6 sudah mulai mencoba. Kalau Anda umpamanya di biologi, bagaimana kita bisa sekarang memberikan minimal umpamanya penyadaran-penyadaran tentang COVID-19 ini. Bagaimana kita bicara soal umpamanya soal virus, gimana kita soal pencerahan-pencerahan. Jadi status di Facebook, di media sosial itu menggambarkan keilmuan Anda. Jangan dimasukkan di situ ada keluhan-keluhan, ratapan-ratapan gitu kan. Ya, yang tidak mencerdaskan hanya mengungkapkan keburukan Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda butuh kesabaran untuk meninggalkan maksiat itu. Untuk apa? Ya untuk taat tadi. Karena kadang-kadang maksiat itu lebih mengasikkan daripada yang lain. Nah, itu butuh kesabaran. Habsun nafsi, butuh kita untuk menahan emosi kita. Yang ketiga adalah sabrun alal ibtila. Kita sabar terhadap cobaan ini. Wah, cobaan kita banyak sekali. Sekarang cobaan kita tentu adalah virus
dari corona ini, COVID ya, coronavirus. Jadi kita cobaannya nggak bisa kemana-mana, lalu kita juga pendapatan juga begitu. Kalau yang mungkin teman-teman yang di mahasiswa ada juga yang berkekurangan. Kemarin saya sebagai sekretaris COVID memberikan bantuan beras, memberikan bantuan juga obat-obatan medis ke teman-teman yang mahasiswa yang nggak sempat pulang atau nggak bisa pulang. Gitu. Jadi kalau Anda ketepatan yang mampu bersyukurlah, ketepatan yang nggak mampu ya bersabarlah karena memang ada keterbatasan dan kita membantunya. Nah, disebutkan juga di dalam hadis bahwa ketika Siti Aisyah bertanya tentang ta'un, maka disebut ta'un itu adalah rahmatan lil mukminin. Itu rahmat bagi orang mukmin. Wa azaban liman sya'ah. Azab atau siksa bagi yang Allah kehendaki. Tapi bagi orang mukmin, COVID ini adalah rahmah. Walaysa min rajulin idza waqa'a ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yuswi lamma kataballahu lahu illa kataballahu lahu misl ajri syahidi. Jadi kalau ada penyakit ta'un, ada wabah COVID-19, lalu kita tinggal di tempat kita, nggak kemana-mana, kawan kita melakukan physical distancing dan social distancing, menghindari kerumunan, Allah, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahu ya, bahwa kita tidak kena COVID kecuali karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, sobiron, dia sabar. Jadi ada sabar. Jadi kuncinya itu adalah sabar. Sabar menghadapi tantangan itu. Tidak berarti sabar itu lari, diam. Tidak, menghadapi. Menghadapi itu adalah aktif. Ya. Sobiron. Jadi ada cobaan-cobaan seperti ini. Nanti ekonomi kita akan turun. Ya, sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 2,3%, diperkirakan 5,3%. Bahkan nanti diperkirakan ekonomi kita akan turun 0,04%. Itu bisa turun seperti itu. Dan pengangguran lebih banyak, bahkan sekarang pekerja informal juga sudah banyak yang berhenti. Dan ternyata ya dulu yang dianggap bahaya hanyalah bahaya dari COVID-19, ternyata ekonomi itu bahayanya nggak kalah dahsyat dari bahayanya virus itu ya. Nah, kita membutuhkan kesabaran. Sabar bukan diam, usaha. Sama Anda tidak punya paket, cari mana ada paket yang gratisan. Kan kita rela nggak makan siang demi membeli paket kan. Kalau nggak makan siang bisa ditahan, tapi kalau handphone nggak ada paket, kita hilang dari peredaran kan. Jadi anak mahasiswa sekarang itu kebutuhan makan kalah dengan kebutuhan paket. Kalau nggak ada paket, dia pasti menepi, cari di mana ada paket-paket yang gratis. Gitu. Jadi udah benar tadi Ibu ya Rihati menyebutkan ini, teman-teman kadang ngeluh paket ya. Kalau menyampaikan nggak apa-apa, yang juga keterbatasan. Coba dicarikan solusinya, tapi nggak usah mengeluh. Karena menyalahkan kondisi, kita harus melewatinya. Itu adalah kemampuan kita untuk survive. Itu adalah melalui sabar yang terus aktif dan bekerja itu. Nah, berikutnya adalah as-sabru ala zulmi. Ada sabar terhadap kezaliman. Sama, sabar kezaliman dianggap diam. Tidak. Kita harus juga melawannya. Kita seperti sekarang orang Indonesia sudah sepakat dengan Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak usah diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak usah diubah. Nah, kita menyampaikan aspirasi. Mungkin kita juga dibenci, mungkin juga kita mengalami ya perlakuan atau hal yang nggak enak. Itu harus sabar kita. Demikian juga kita sabar di dalam memperjuangkan kebenaran. Kemarin ketika saat COVID, saya menyampaikan hal ya, berkenaan dengan bagaimana rapid test itu bisa digratiskan bagi para santri, bagi para pelajar, bahkan mungkin bagi mahasiswa. Karena untuk kita menolak peredaran COVID kemana-mana kan harus melakukan deteksi. Deteksi itu melalui tes, apakah swab atau melalui rapid test. Rapid test nggak seakurat swab. Tetapi kan untuk langkah awal adalah rapid test itu. Kalau orang nanti bayar, semuanya mampu, lalu menyalahkan karena tidak
rapid test itu kan salah. Nah, kita menyampaikan itu butuh kesabaran. Kenapa? Kalau ngomongnya di Twitter, ngomongnya di media, mungkin bagi sebagian kelompok merasa pedih, akhirnya diserang buzzer gitu kan. Itu butuh kesabaran untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Kita menghindari dari kezoliman. Zoliman itu apa? Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syai' fi mahallihi. Jadi langkah prioritas di dalam penanganan COVID-19. Anda pun juga begitu. Uang SPP dipakai untuk beli paket, uang SPP dipakai untuk traktir teman. Itu ternyata termasuk zolim. Wa syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Anda disuruh kuliah, Anda keluyuran. Anda disuruh ya berprestasi, ternyata Anda lehe-lehe. Itu adalah bagian dari zolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zolim itu tidak berarti pada sebuah rezim yang melakukan penindasan, tidak. Anda tidak berlaku kepada sebenarnya zolim. Anda menggunakan kesehatan Anda tidak di dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah zolim. Nah, kita sabar terhadap kezoliman dalam arti ketika ada orang zolim, kita mengingatkannya. Banyak disebutkan oleh hadis, unsur akhaka zoliman au mazluma. Tolonglah saudara Anda, baik itu zolim maupun dizolimi. Gimana orang zolim mau ditolong? Berarti kita nolong orang zolim? Tidak. Diingatkan dari kezolimannya itu agar dia tidak zolim. Itu butuh kesabaran. Apalagi orang kuat, apalagi orang itu orang atasan kita, gimana kita bisa mengingatkan dari kezolimannya itu? Unsur akhaka zoliman au mazlumat. Tolonglah saudara kita yang zolim maupun yang terzolimi itu. Orang yang zolimi jelas kita ingatkan, jangan sampai, mungkin orang nggak niat zolim, tapi kan kadang-kadang lalai. Maka kita perlu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kita ini memberi nasihat. Jadi hidupnya nggak individualis. Anda sama temannya, Anda perlu mengingatkan. Cuma cara mengingatkan itulah yang harus baik. Sehingga tidak menjadi kontraproduktif itu. Itu unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi kita harus sabar melewati hal-hal yang dilakukan dengan orang lain. Sehingga menimbulkan kezaliman itu. Lalu as-sabru alal maradhi. Sabar karena sakit. Jadi ada sebuah hadis, idza maridal abdu ba'atsallahu ilaihi malaikaini faqala unzuru ma yaqulu li wadihi fa in huwa idza ja'uhu hamidallahu wa asna ali rafa'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam fa yaqulu li 'abdi alayya in tawaffaituhu aw udkhilahu al-jannata wa in ana syafaitu an ubdilahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an ukaffiru anhu sayyi'atihi. Jadi kalau ada orang sakit lalu sabar. Orang sakit ini akan Allah mengutus 2 malaikat. Coba lihat kalau dia sakit itu gimana? Apakah dia sambat-sambat atau dia malah memuji Allah? Kalau dia sambat-sambat tentu akan turun derajatnya. Tapi kalau memuji Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Kalau dia wafat, kalau dia meninggal, maka ia akan masuk surga. Kalau dia sembuh, maka edaran darahnya dan dagingnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang baik dan dengan yang barokah. Satu kisah saya tahun lalu itu pada saat itu jenguk Kiai Tolha Hasan, mantan Menteri Agama pada era Gus Dur. Sakit Kiai Tolha Hasan di Malang, saya jenguk. Ketika saya jenguk ke Malang itu, ternyata ketika beliau, Yai, saya bilang gitu, ini jenengan sudah lama sakit. Enggak, baru seminggu. Wah, udah lama, Yai. Sebentar, saya kan udah umur 40. Sudah umur 80 tahun. Sakit saya itu jarang sekali, belum tentu 5 tahun sakit saya. Jadi kalau dihitung dengan Allah memberikan kesehatan kepada saya, enggak seberapa sakit ini. Itu yang dikatakan oleh Kiai Tolha Hasan. Saya terperangah, ya Allah. Padahal sakit sudah parah. Nggak lama lagi setelah itu saya jenguk, beliau itu wafat. Tapi beliau itu almarhum merasa sakit itu pelepas dari dosa-dosa itu. Bukan kayak kita baru bersih, ini nggak sembuh saya ini flu doang, kakinya kejepit, sudah sambat kemana-mana kita, sakit panas, apalagi sekarang panas dikit nih COVID apa enggak nih gitu kan, namanya
Batuk itu udah parno sekarang, ada batuk itu udah pada pergi semua. Nah, jangan-jangan ini COVID ini kan gitu. Nah, kalau kita mau sabar dengan sakit kita, itu adalah lepas dari dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita menganggap kalau sakit itu, wah itu kan udah diadab oleh Allah. Jadi kita ini menjadi buruk sangka kepada Allah. Kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kebaikan, bukan keburukan. Jadi semua kita, adik-adik sekalian, itu pasti punya masalah. Sekarang masih mahasiswa, paling persoalannya telat kiriman, soal pelajaran, soal dosen, yaitu fasilitas. Nggak ada yang berat lagi. Paling nanti berat dikit ketika umpamanya yang nggak berat perasaan ketika ada yang ya dilukai hatinya oleh temennya, ya. Itu paling itu saja. Nanti adik-adik sekalian akan mengalami cobaan yang lebih besar dari itu. Ya, dihadang sana, dihadang sini, difitnah sana, difitnah sini, apalagi kalau Anda nanti menjadi pemimpin. Jadi Anda nggak punya duit ada masalah, punya duit Anda masalah. Anda tidak punya jodoh, pasti punya masalah. Ketika sudah punya jodoh, pasti ada masalah. Jadi nggak mungkin orang tidak punya masalah. Makin tinggi derajatnya, makin tinggi masalahnya. Tapi apa yang membedakan di antara kita? Hanya satu, cara menyikapi masalah. Makanya kalau orang mukmin ajaban li amril mukmin anna amrahu kullahu khair. In asaba sarra syakara, in asaba dharra sabara. Heran kata Rasul kalau kita melihat orang mukmin, apapun yang terjadi menjadi kebaikan. Kalau diberi kemudahan, bersyukur. Diberi tantangan, cobaan, dia bersabar, berupaya untuk menyelesaikan hal itu. Nah, kita sebenarnya diajarkan dalam Islam bahwa hidup jangan minta tidak ada masalah. Karena pasti ada masalah. Makin tinggi jabatan kita, makin banyak peran kita, makin banyak masalah kita. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, Anda jangan berpikir tidak melewati masalah. Wah, saya nggak mau jadi pimpinan, dipermasalahkan terus. Nggak jadi pimpinan pun dipermasalahkan oleh tetangganya. Anda merasa masalah dengan pimpinan Anda. Jadi Anda jangan meminta untuk tidak mendapat masalah. Meminta kepada Allah untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah membutuhkan kesabaran. Nah, sabar ini, ya, ada yang sabar yang saya ingin sampaikan termasuk yang terakhir ya, saya ingin sampaikan sabar ini adalah sabar dari mendapatkan jodoh. Itu dalam keterangan disebutkan tentang sabar mendapatkan jodoh. Dzalika liman khasyal anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, bagi orang yang takut untuk berzina, ya, dia diperbolehkan sebenarnya untuk segera menikah dengan penuh keterbatasan itu. Tetapi wa antasbiru khairul lakum. Tetapi sabar itu adalah lebih baik bagi kalian. Di surat An-Nisa ayat 25. Tetapi teman-teman sekalian, wa antasbiru wa khairul lakum. Kalau Anda sabar, Anda lebih baik daripada ngerasa gerusuh, apalagi Anda menikah dengan orang yang lain agama. Ya. Nah, lain agama oleh Anda sehingga Anda menyulitkan Anda sendiri nanti ketika untuk Anda mendidik dan membangun rumah tangga. Itu sabar. Jadi disebutkan dalam Islam wa antasbiru khairul lakum. Jadi kita kadang-kadang boleh menikah dengan penuh keterbatasan itu karena takut berzina. Dalam Anda masih kuliah, Anda menikah. Sebenarnya kan tidak maslahah bagi Anda. Kenapa Anda harus mikirin kuliah? Ada teman Pak sukses Pak, tapi berapa teman Anda yang gagal? Dan Anda juga belum matang. Mungkin nanti kalau tidak kuliahnya yang gagal, rumah tangganya yang gagal. Emosinya juga masih belum cukup. Nah, wa antasbiru khairul lakum. Sabar lebih baik bagi kalian daripada Anda maksa. Tapi kalau Anda daripada berzina, saya udah takut nih Ustaz, gini-gini, ya monggo. Tapi kalau Anda bisa bersabar sampai selesai kuliah, apalagi sampai Anda mendapatkan tempat kerja, wa antasbiru khairul lakum. Sabar lebih baik. Sampai Anda meraih cita-cita Anda,
Tapi jangan terlalu terlambat banget gitu. Jangan sampai nunggu selesai S3, ketuaan nanti. Ya. Ya ambil jodoh pada waktunya. Waktunya itu ya waktunya. Anda selesai S1 bolehlah ancang-ancang. Ya, ketika wisuda ada yang dampingin bolehlah. Tetapi dipastikan masing-masing sudah matang secara mental dan sudah siap secara ekonomi. Itu adalah bagian dari kesabaran yang harus dipupuk. Nah, buah-buah dari kesabaran itu apa? Kalau Allah menyebutkan ya dan janjinya kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab. Allah cukupkan ya surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Tanpa dihisab oleh Allah. Artinya orang yang bersabar itu Allah berikan buahnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu. Jadi disebut as-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh dari sabar karena pahalanya puasa bisa tak terbatas seperti yang Allah janjikan kepada kita, lipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali sampai tak terbatas gitu. Nah, di antara juga buah dari orang sabar itu adalah tahsilut tuma'nina fil qalbi waridha 'anil hal. Ia mendapatkan ketenangan dengan kondisi apapun karena dia bisa menerima dengan kondisi yang terjadi pada kita. Jadi kalau kita ini nggak terima, gelisah. Masalahnya sudah gelisah, tidak bisa menyelesaikannya pun gelisah. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, maka kita akan bisa lebih tenang dalam hati kita. Yang kedua, kita mendapat perlindungan dari Allah dan pertolongan dari Allah. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Pak, sabarlah, akan Allah memberikan pahala sabar. Allah juga memberikan maghfirah kepada orang yang bersabar. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah memberikan juga ya pertolongan dari tipu daya orang lain. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, sabar itu artinya berupaya bukan diam. Yang tadi kita sampaikan jangan dimaknai sabar dalam arti kebiasaan kita sabar banget orangnya gitu. Bukan. Sabar itu adalah orang yang aktif. Dan yang paling penting adalah kita mendapat pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar berupaya, wassalah dan doa dan sholat. Ya. Jadi kalau kita ada masalah hanya dengan doa kepada Allah, ya di tengah malam kita doa, salat duha, ya salat sunnah, tapi sabar untuk berupaya dan terus berupaya bukan diam. Jadi salah. Ada orang berupaya tapi nggak berdoa, ada orang berdoa tapi tidak berupaya, itu salah. Ini buah dari sebuah sabar. Nah, apa yang membuat kita sabar? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Itu penunjangnya. Jadi tadi buahnya, macam-macamnya sabar. Sekali yang paling menunjang adalah iman. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Ini dari Allah. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan pada hambanya. Jadi kita iman pada qada-qadar Allah. Iman kepada takdir Allah. Gitu ya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk mendorong bisa jadi orang sabar, al-iqtida bil anbiya was sahabah was salihin alladzina sabaru al-ibtila al-azima. Ayo kita coba teladani bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Nuh yang oleh Allah mendapat cobaan dan dia sabar. Kita nggak ada apa-apanya dibanding cobaannya para nabi yang dulu. Cobaannya para orang-orang pahlawan nggak ada apa-apanya. Nah, itu kalau kita ingat seperti itu lebih menolong untuk kita sabar. Yang ketiga yang bisa membuat kita sabar, untuk menolong untuk bisa kita sabar adalah zikir dan baca Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Dan berikutnya tentunya kita harus tahu ma'rifatu haqiqatil hayatid dunya. Wa annaha laisatil hayatul abadiyah al-khalidah. Bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ini adalah proses untuk kita mendapat ampunan dari Allah. Ini tidak selamanya. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan sedikit al-usru. Tapi yusra kemudahan itu banyak sekali. Kita iman pada itu. Buat kita kuat di dalam menghadapi cobaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Menciptakan kita yang banyak-banyak yang harus kita hadapi dari masyakkah itu.
yang terakhir tentu husnul, untuk menghendaki kebaikan, bahwa kita jangan sampai putus asa. Itu husnudzon kepada Allah. Dan tentunya kita dengan cara muhasabah, karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itulah kalau kita ingin berhasil, tentu adalah sabar, upaya yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Kita rela capek-capek demi mendekatkan diri kepada Allah. Dan ingat, cita-cita kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menempuh untuk menuntut ilmu. Allah menjanjikan melalui Rasulnya, man iltamasa ilman, man iltamasa tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Kalau kita ini jalan di dalam yang mencari ilmu, Allah mudahkan ke surga. Bukan hanya surga di akhirat, tapi dunia pun kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Mungkin itu pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi dalam sesi tanya jawab ini saya hanya membuka satu termin pertanyaan dan dipersilahkan kepada 3 penanya. Jadi bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan menuliskan di kolom komentar dengan format nama, instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Jadi saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, ditunggu bagi yang ingin bertanya. Dan saat ini saya ucapkan selamat pagi kepada yang baru bergabung, Ibu Dr. Fahma Wijayanti, selaku Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat bergabung, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Fatma, sama-sama. Pak Ustadz, mau tanya boleh Pak Ustadz? Wah, ini kalau dosennya yang tanya susah ini. Enggak Pak Ustadz. Ini cuma merangkum saja. Ya tadi kata Ustadz kan sambat-sambat gitu ya. Nah, bagaimana ya Ustadz supaya kita tuh tidak sering sambat gitu loh Ustadz. Udah Ustadz, itu aja Ustadz. Oke. Ya, sebenarnya kan kadang-kadang kita kelepasan ngomong ya. Kalau udah sakit, itu kan tergantung kebiasaan kejiwaan kita. Kalau kita biasa mengeluh, maka apapun akan dikeluhkan. Kalau kebiasaan kita ngomong, apa saja akan kita ngomongkan. Kita harus lebih dulu adalah apa yang akan kita sampaikan, apalagi kita sampai untuk merespon ya nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dipikirkan lebih dulu. Jadi apa-apa yang mau kita ucapkan adalah dipikirkan lebih dulu. Dan kalau udah kita pikirkan, coba kita tahan sebelum kita menyampaikannya. Saya secara pribadi seringkali mendapat pengalaman. Ada orang yang kita jengkelin ya. Cuman saya masih berpikir ini orang benar atau tidak. Yang secara rasional saya bisa lakukan apa ke orang itu selain saya meluapkan kemarahan. Jadi itu butuh latihan.
Nah, demikian juga kalau kita apa-apa sambat kan biasanya ke mulut ya, ngomong yang nggak enak biasanya. Itu tergantung kita melatihnya. Kadang-kadang ada orang yang memang jablay, ya, cablak kata orang Betawi itu cablak. Cablak itu apa saja diomongin, lalu apa saja itu dikomentarin, kan ada yang seperti itu. Nah, itu bisa belajar mengevaluasi diri sendiri dibandingkan dengan orang yang seperti itu enak apa enggak. Kalau enggak enak ya kita segera ubah. Tapi kadang-kadang memang kalau orang udah kebiasaan begitu susah ngubahnya, apalagi dalam keadaan ngomong lepas. Udah sulit tuh mengontrolnya. Tapi latihan, kayak kita latihan dengan puasa itu kan latihan tidak ngomong kecuali yang penting. Makanya kam min shaimin laisa min su'il juwal atash. Banyak orang puasa yang puasanya hanya haus ya dan lapar saja. Kenapa? Ngomongnya nggak bisa dikontrol. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lahu fi ayyada atwa syarr. Kalau dia tidak mampu meninggalkan yang buruk dan keji, ucapan-ucapan yang jelek, Allah nggak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilatih setahun sekali dengan berpuasa. Di antara puasa bukan hanya puasa tidak makan, tidak minum, tapi puasa dari ucapan-ucapan buruk. Jadi kalau kita sudah dilatih selama setahun dalam sekali, bahkan ibu-ibu, teman-teman perempuan itu ada menstruasi. Kalau sholatnya nggak usah diganti, tapi puasanya wajib diganti. Karena memang untuk menyempurnakan, melatih diri, nggak sambat-sambat, melatih diri untuk sabar itu ya melalui puasa itu. Makanya diterangkan juga di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik lebih baik daripada Anda ngasih tapi ngomongnya nyelkit. Pinjam duitnya dong. Nih, minjem mulu nggak pernah berhenti minjem. Duitnya kemanain sih gitu. Itu nggak lebih baik daripada kita nggak usah ngasih. Minjem duitnya dong. Mohon maaf deh. Saya juga lagi terlambat kiriman. Nanti kalau ada gue kasih deh. Atau kita nanti carikan pinjaman ke teman. Toh dia tidak minjemkan. Itu lebih baik daripada dia minjemin tapi ngomongnya nyelekit. Itu kan sama dengan kita sambat-sambat sebenarnya. Oleh karena itu, sambat caranya kita tidak sambat-sambat, latih. Cara melatihnya dengan puasa. Makanya kita ada puasa Ramadan. Ada puasa tahunan seperti Arafah, bulan Syawal, Rajab, itu adalah puasa tahunan. Ada puasa yang sifatnya mingguan, bulanan. Bulanan itu seperti halnya puasa Ayyamul Bid pada saat terang-terang bulan, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Atau kita puasa mingguan, Senin, Kamis. Itu mingguan. Atau puasa 2 harian. Puasa Daud 2 hari sekali, tidak puasa saya. Untuk apa? Itulah terapi untuk kita bisa sabar, untuk kita juga tidak sambat-sambat. Kalau udah puasa, ngomong gitu saya. Kan saya puasa. Kan banyak di antara kita. Nggak sah puasamu artinya tidak dapat pahala. Sah secara syar'i sah, tidak makan, tidak minum. Tapi ketika ngomongnya nggak benar, itu tidak mendapat pahala dari puasanya. Oleh karena itu, latihan yang paling efektif untuk ngontrol diri kita dan untuk melatih kesabaran adalah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawaban. Ini dari kolom chatnya ada 4 pertanyaan Ustadz. Saya bacakan satu-satu saja ya Ustadz. Ya. Yang pertama dari Amin Indra Wahyuni. Saya Amin dari UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas ilmunya dan teman-teman panitia. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya bagaimana ganjaran dari seorang anak rantau yang harus sabar dalam menuntut ilmu. Biar tetap semangat Ustadz dalam keadaan wabah begini. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz. Kesabaran ada batasnya. Ya kalau udah ada batasnya berarti udah nggak sabar. Ya, jadi sabar itu memang nggak ada batasnya. Karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah nggak sabar, nggak ada batasnya, dia udah ngamuk, dia udah nggak sabar lagi. Tetapi itu kan dianggap sabar ada batasnya dalam arti disakiti oleh orang diam saja. Itu kan makna sabar diartikan makna sabar bahasa Indonesia.
bukan sabar diartikan sebagai sabar makna agama. Sabar makna agama itu bukan berarti kita diam, dikerjain orang diam, lalu dipukul orang diam, disakiti orang diam. Enggak. Kita wajib melawan. Nabi aja perang. Ketika Islam diganggu, Nabi perang. Apa Nabi nggak sabar? Sabar menghadapi cobaan. Bahkan sabar ketika harus berkorban jiwanya. Jadi kalau ada batasnya, namanya sudah tidak sabar lagi itu ya. Nah, Berikutnya pertanyaan dari Eli Novianti. Izin bertanya Ustadz, saya Eli Novianti dari UIN Jakarta. Pertanyaannya, banyak dari kita yang kadang sudah sering sekali bersabar, dan mereka bilang kalau sabar itu ada batasnya. Lalu bagaimana ya Ustadz cara mengerti seperti itu Ustadz? Ya, karena mereka belum bisa memaknai sabar itu. Dianggap bahwa kita ada batas menahan emosi kita. Ya, artinya kita menjadi ya ada batasnya. Dan tadi kan kalau sabar dalam arti syariat kan al-imtina amma haramahullah. Jadi wal iktida bi taatillah. Jadi kita mencegah diri dari berbuat haram dan bisa melaksanakan yang taat. Maka gimana caranya untuk kita tetap sabar? Maka selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah dan lalu melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Cara itulah yang membuat kita sabar kembali ya kepada asas yang awal. Jadi tidak lagi terbatas sabarnya. Mungkin kita hilaf menjadi tidak sabar melaksanakan maksiat. Lalu kita nggak bisa nahan emosi, menjadi kita berbuat yang buruk gitu kan. Maka kita kembalikan lagi kepada taubat biar kita kembali pada kesabaran itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ade Basyuri dari UIN Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkadang kesabaran dapat membuahkan hasil baik ataupun buruk. Bagaimana cara menerapkan kesabaran di diri sendiri agar kesabaran terus berbuah baik? Dan doa atau amalan apa Ustadz agar tetap bersabar dan semangat, khususnya dalam menuntut ilmu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, memang kita di dalam melatih kesabaran pastinya tadi kan disampaikan bagaimana yang mendorong kesabaran. Kembalikan kepada Allah. Gimana cara mendorong kesabaran? Ingat, saya nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang sudah berhasil di jalan Allah. Para nabi, para orang soleh, mati di medan perang. Dia orang-orang yang hijrah bersama Nabi, meninggalkan keluarga dan kekayaannya seperti Abdurrahman bin Auf. Itu dijadikan contoh. Kita nggak seberapa dibanding mamanya nanti kezaliman Fir'aun kepada Nabi Musa. Itu kan nggak seberapa kita ini. Jadi untuk meringankan diri kita ingat pada bagaimana perjuangan ulama terdahulu, gimana orang yang meraih kemerdekaan, bagaimana Ki Hasyim Asy'ari, bagaimana umpamanya para pendiri bangsa ini, Soekarno, Bung Karno dipindah sana sini. Ya kita nggak ada apa-apanya berjuang untuk negeri ini. Kalau kita mau melihat orang-orang yang berilmu, coba lihat bagaimana para ulama terdahulu, Ibnu Khaldun ketika belajar, bagaimana Al-Ghazali ketika belajar, bagaimana Imam Bukhari mencari satu hadis untuk mengetahui sahih dan tidak sahih itu bagaimana upayanya. Bagaimana penelitiannya Ibnu Sina ketika menemukan bedah, ya, ilmu bedah pertama dalam disiplin kedokteran itu. Itu yang membuat kita kuat. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Gitu. Kalau kita sengsara dikit, kayak sengsara, ya nggak bisa kuat. Jadi kita harus survive dan terus. Apa yang dibaca, Pak? Yang baca adalah zikir tadi. Zikir pada Allah bisa istighfar, ya tahmid. Untuk meringankan lagi baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Karena kalau kita baca sholawat itu ngademin diri kita dan apa jadi niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya.
pada sesi tanya jawab ini mungkin saya cukupkan saja, dan dalam seminar kali ini saya simpulkan bahwa mengenai sabar, bahwa sabar adalah secara bahasa mampu menahan emosi, dan sabar secara syariah adalah orang yang mampu menahan diri dari hal yang haram dan sabar melakukan kewajiban untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa emosi. Dan orang yang sabar adalah orang yang tak pernah menyesal dari takdir Allah. Dan sabar juga adalah bersifat aktif dan harus terus berusaha walaupun dalam keterbatasan dan keras kepala dalam arti kebaikan. Dan dari sabar tersendiri ada macam-macamnya, yaitu yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari menahan berbuat maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap cobaan. Dan yang keempat adalah sabar terhadap kezoliman. Yang kelima, sabar ketika dalam posisi sakit. Dan yang terakhir adalah sabar dalam hal perjodohan. Gitu ya, Ustaz? Ya. Nah, baik. Mungkin sampai di sini saja seminar keislaman kita pada pagi hari ini. Dan sebelum ditutup, acara selanjutnya, mohon maaf, acara selanjutnya adalah doa. Jadi sebelum ditutup, akan terlebih dahulu doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Jangan, yang mimpin yang lain aja di sana. Saya sudah jadi penceramah, jangan diborong saya. Pindah-pindah ya, latih aja teman-teman yang lain untuk berdoa ya. Oh iya, Pak Kiai. Mungkin ada saya undur diri ya, saya undur diri ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami saya undur diri. Makasih. Oh, nah, Ustadz, mungkin bisa foto bersama dulu, Ustadz, sebelum undur diri secara online. Jadi dimohon peserta menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Di sini di layar saya ada 2 slide, mungkin di slide pertama mulai ya. 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2. Mungkin bisa dihidupkan ya kameranya yang masih mati. 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih, saya izin ya. Izin semuanya. Ya, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Terima kasih semuanya, izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, acara selanjutnya doa mungkin bisa dipimpin oleh Ketua Umum FOSI FH, Saudara Umar Basam, untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Kepada Saudara Umar Basam dipersilakan. Oke, tunggu ya, bentar. Sebelum kita selesai acaranya, lebih baik kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiyamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Luka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar. Maaf poin lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan dari saya, assalamualaikum